Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman ya masih bisa bertatap muka lagi dengan Nisa ya di kajian sama ya, di acara yang sama ya, kajian yang sama, yaitu di Nisa Asifah Dakwah Channel ya. Ya tetap sama seperti yang biasanya ya, Nisa akan ajak teman-teman ya untuk belajar kajian ya, dengan tujuan untuk apa? Tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, barang siapa menempuh suatu jalan untuk untuk menuntut ilmu ya, yang pastinya ilmu agama, dan niatnya adalah lillah karena Allah ya, maka Allah pasti akan memberikan kemudahan kemudahan untuk siapapun yang menuntut ilmu itu, siapapun yang belajar itu, jalan untuk menuju surga. Masya Allah gitu loh ya. Surga itu bisa artinya luas sekali teman-teman, luas sekali. Bisa berupa kesehatan, keselamatan, bisa berupa kebahagiaan, kesuksesan. Artinya apa? Kita akan memperoleh sesuatu hal yang membuat diri kita itu senang, bahagia gitu ya. Membuat diri kita tuh happy gitu ya. Jadi siapa aja ya yang selalu mempunyai niat atau semangat untuk selalu belajar ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah ya, belajar tentang syariat agama ya, tentang ilmu agama, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya jalan untuk menuju surga. Masya Allah ya. Semoga Nisa juga ya, dan doa Nisa juga buat semoga teman-teman Nisa ya, sahabat-sahabat Nisa, saudara-saudara Nisa semua yang ada di seluruh bumi Allah ini ya, Allah kehendaki untuk mempunyai keinginan selalu untuk belajar, semangat untuk belajar ya. Dan teman-teman ya, hari ini kita umat Islam sudah memasuki puasa Ramadan yang ke 22 ya, kalau nggak 22 ya, kalau nggak 23 ya. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita masih masih semangat untuk bisa berpuasa ya, semangat untuk berpuasa, selalu semangat menggebu-gebu, bahagia ya, happy, karena kita menanti-nanti ini ya, menanti-nanti keajaiban atau hadiah-hadiah yang Allah berikan nanti setelah kepada kita umatnya gitu ya. Apalagi di malam-malam 10 hari malam terakhir di bulan puasa Ramadan, Masya Allah ya, kita semua umat Islam berlomba-lomba untuk bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar yang kita tidak tahu kapan, hanya Allah yang tahu ya. Akan tapi Allah kita sebagai umat Islam ya, di 10 malam terakhir bulan Ramadan ini, apapun sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kita tetap harus mau ikhtiar dan berusaha ya, supaya Allah menghendaki kita untuk bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar ya, malam yang banyak sekali keistimewaan, malam dimana teman-teman ya, semua malaikat akan turun ke bumi ya. Malaikat Jibril juga dengan pasukannya, rombongannya turun ke bumi untuk apa? Bersama dengan rahmat Allah, turun ke bumi bersama dengan rahmat Allah ya, bersama dengan rahmat Allah, dan mendengarkan melihat hambanya atau umatnya itu mana yang mempunyai amalan hebat, yang mempunyai amalan hebat di malam-malam di bulan Ramadan tersebut. Karena apa gitu loh? Karena bulan Ramadan itu adalah hari dimana kita kan seperti kita itu penilaian ya, seperti kita seperti kita tuh berada di suatu ruangan, dan saat itu Allah memberikan Allah malaikatnya ya melihat catatan-catatan kita itu ya di tahun yang lalu gitu ya, sehingga malaikat Jibril dan juga rombongannya itu turun ke bumi bersama rahmatnya, ingin melihat catatan-catatan kita, mana yang paling hebat amalannya itu, yang dulu pernah beramal seperti apa, yang paling hebat mana. Nah di situ teman-teman, dan juga semua malaikat-malaikat yang turun ke bumi itu ya akan mendoakan seluruh hambanya ataupun umatnya itu yang saat itu malam itu berusaha dan ikhtiar untuk bisa
apapun keadaannya, apapun cobaannya, terus berusaha ikhtiar untuk bisa mendapatkan untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Ya, Masya Allah teman-teman. Apa sih keistimewaannya gitu ya? Apa sih keistimewaannya? Malam tersebut teman-teman, kalau kita mempunyai salah apapun, langsung Allah hapus. Malam tersebut kalau kita benar-benar menemui apa ya, malam Lailatul Qadar tersebut, maka ya apa yang menjadi keburukan kita ya, Allah langsung hapus, langsung diganti dengan kebaikan. Masya Allah gitu loh. Jadi kalau misalkan teman-teman bertemu dengan malam Lailatul Qadar ya, berusaha dan ikhtiar sehingga apa? Bertemu dengan malam Lailatul Qadar, Masya Allah gitu loh. Ya, maka akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala ya, di mana apa ya? Kita akan dijadikan hambanya yang jauh lebih baik lagi, hamba yang semakin tawadhu, semakin istiqomah, dan mendapatkan apa ya, surprise atau keajaiban nanti ya di tahun depannya itu dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan Masya Allah ya, kalau kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar dan bertemu dengan malam Lailatul Qadar, maka kita akan menjadi orang yang semakin istiqomah, semakin tawadhu ya. Bagi kita umat Islam teman-teman ya, kita akan lebih senang Allah memberikan kepada kita apa? Ketawaduan, istiqomah. Allah jadikan kita menjadi orang yang beriman, benar-benar menjadi orang yang beriman, benar-benar menjadi orang yang bertakwa, benar-benar menjadi orang yang tawadhu, istiqomah. Kita ya sebagai umat Islam akan lebih senang, bahagia gitu ya, kalau Allah menghendaki kita bisa menjadi orang yang memiliki tauhid. Kita Allah kehendak kita untuk supaya kita itu menjadi umatnya, menjadi hambanya itu yang benar-benar menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Dan Allah menghendaki kita sebagai umatnya supaya kita tuh benar-benar menjadi umatnya yang benar-benar mencintai Al-Qur'an, memuliakan Al-Qur'an. Masya Allah. Ini adalah hadiah-hadiah teman-teman ya. Hadiah-hadiah yang tidak bisa tiada taranya gitu ya, tiada sangat istimewa sekali bagi kita umat Islam gitu. Yaitu Allah menjadikan kita menjadi hambanya yang mulia di hadapan Allah, dan Allah memberikan kita amalan-amalan yang menghendaki kita untuk bisa mengerjakan amalan-amalan yang mulia, amalan-amalan yang baik gitu ya. Allah kehendaki kita bisa menjadi hamba yang beriman, bertakwa, tawadhu, istiqomah, benar-benar tawadhu, istiqomah, sehingga teman-teman, apapun nanti ya Allah memberikan ujian apapun kepada kita, itu kita tetap bisa mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah gitu ya. Kalau kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar tersebut, maka Masya Allah gitu loh. Di situ Allah akan menghendaki kita untuk menjadi hambanya yang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dimuliakan. Masya Allah gitu ya. Dan teman-teman, semoga ya di 10 malam terakhir ini di bulan Ramadan, kita semua bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar, dan Allah kehendak kita semua umat Islam bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar ya, sehingga kita bisa menjadi orang yang beriman, bertakwa, bertauhid, benar-benar menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan menjadi umat Islam yang rahmatan lil alamin. Amin Allahumma amin. Amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah teman-teman ya. Tetap semangat berpuasa ya. Karena kita sebagai umat Islam itu berpuasa itu adalah hari yang sangat istimewa, kebahagiaan sekali. Ya. Karena bukan masalah kita menahan lapar, menahan dahaga gitu ya. Akan tapi pas di bulan Ramadan ini kita langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Kita langsung Allah langsung yang menyambut kita. Allah langsung memberikan apresiasi kita. Allah yang langsung mengampuni dosa-dosa kita. Allah yang langsung memberikan hadiah-hadiah dan surprise ya, keajaiban untuk kita umatnya gitu loh ya. Allah langsung yang memberikan kepada kita hanya pas di bulan Ramadan ini teman-teman ya. Di bulan Ramadan ini maka kita bahagianya, senangnya, semangatnya bukan dikarenakan kita itu saya bisa berpuasa gitu ya, nanti bisa makan sahur dengan dengan keluarga, atau mungkin dengan teman, ataupun dengan sahabat, ataupun saya bisa berbuka puasa gitu ya bareng dengan teman, orang tua, keluarga. Bukan ya, bukan dikarenakan kita bisa nanti
apa ya, biasanya kalau kita di kampung ya, kita pasti bareng-bareng ya, makan sahur seperti itu kan, apa ya, suasananya senang sekali gitu ya. Dan bukan karena itu gitu loh, akan tapi pas di bulan Ramadan ini kita langsung berhadapan dengan Allah, kita langsung apa ya, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyambut kita, Allah yang mengampuni kita, Allah yang mengapresiasi kita, dan Allah yang memberikan hadiah-hadiah langsung kepada kita umatnya gitu loh, dari puasa kita. Allah yang akan menghapus semua kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, keburukan-keburukan kita yang di tahun yang lalu, dan Allah ganti dengan kebaikan-kebaikan. Masya Allah gitu loh. Kalau kita sebagai umatnya manjada wajada di dalam di puasa Ramadan ini, Masya Allah teman-teman ya, maka kita akan bisa menjadi orang yang terpilih gitu. Terpilih bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Bukan hanya kita bisa menjadi orang yang mendapatkan kebaikan tersebut, plus masih ada plusnya gitu loh ya. Kita sudah, Masya Allah ya, kita sudah sebelum puasa pun kita sudah punya niat untuk, waduh sebentar lagi bulan puasa, punya niat, punya keinginan gitu ya, senang banget gitu ya mau bertemu dengan bulan Ramadan gitu ya. Kita pun seperti ini punya niat pun ya, ingin sekali kangen Ramadan, itu pun kita sudah diapresiasi sama Allah. Allah sudah sudah memberikan rahmatnya kepada kita, Allah sudah menyambut kita, Allah sudah senang gitu loh ya. Apalagi teman-teman, waktu kita sudah menjalankan puasa, saat itu Allah akan hapus dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, Allah ganti dengan kebaikan. Plus ya, kalau kita manjada wajada, dan kita benar-benar pas di 10 malam terakhir itu kita ikhtiar dan berusaha, apapun keadaan kita, apapun kondisi kita tetap mau berikhtiar, berusaha. Walaupun mungkin bagi teman-teman yang mungkin itu mungkin waktu puasa mungkin tidak sama ya, mungkin ada lemah, ada capek, ataupun mungkin ada yang loyo, atau mungkin ada yang mempunyai sakit atau lain sebagainya ya. Akan tapi teman-teman, kalau kita benar-benar ikhtiar dan kita mau berusaha tersebut, dengan ikhtiar dan usaha kita itu, dalam kita keadaan apapun kita, kondisi apapun kita, Masya Allah, selain kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah, Allah ganti keburukan kita, kesalahan kita, dosa kita itu dengan kebaikan. Plus ya, Allah akan Allah akan berikan hadiah atau surprise ya untuk kita umatnya. Surprise dari kita ikhtiar dan berusaha untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak zikirullah, memperbanyak bangun malam, salat malam, membaca Al-Quran. Maka Allah plus akan memberikan surprise-nya pada kita itu teman-teman, yaitu diberikan hadiah-hadiah yang kita tidak disangka-sangka. Dan Allah akan menjadikan kita itu benar-benar jadi hamba yang beriman, dan Allah benar-benar menjadi hambanya, kita terpilih bukan hanya mendapatkan kebaikan, tapi terpilih menjadi hambanya yang Allah muliakan, Allah naikkan derajatnya ya. Allah muliakan, Allah naikkan derajatnya, sehingga kita akan benar-benar mulia di hadapan Allah ya, mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah gitu loh. Jadi ya, kita sebelum kita sebelum kita puasa pun Allah sudah memberikan apresiasinya kepada kita ya. Allah berikan rahmatnya kepada kita ya. Terus di saat kita puasa itu Allah hapus ya dosa-dosa kita, diganti ya Allah ganti dengan kebaikan. Nah di saat kita mau di 10 malam terakhir itu kita mau ikhtiar, mau berusaha, maka Allah akan memberikan kelebihan ya. Bukan hanya Allah ganti dengan kebaikan, Allah akan memberikan hadiah-hadiah yang istimewa ya, hadiah-hadiah keajaiban yang sangat istimewa, dan kita termasuk orang yang akan dimuliakan, dinaikkan derajatnya gitu loh ya. Bagi kita siapapun yang benar-benar Allah karena ikhtiar kita, usaha kita itu benar-benar kita bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar ya. Masya Allah ya Masya Allah gitu loh. Jadi semoga kita semua umat Islam ya, untuk tahun ini kita semua bisa Allah kehendaki untuk bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar, sehingga Allah kehendaki kita semua umat Islam ya, Allah naikkan derajat kita umat Islam, Allah muliakan kita semua umat Islam ya.
Dan Allah kehendaki kita semua umat Islam bisa menjadi hamba yang beriman, bertakwa, bertauhid, ya, menjadi umat Islam yang rahmatan lil alamin. Dan teman-teman, untuk hari ini ya, kajian kita ya, hari ini Nisa akan ajak teman-teman kajian ya, selain apa tadi kita membahas tentang malam Lailatul Qadar ya, tentang hijrah ya. Mungkin bagi teman-teman ya masih mempunyai keraguan dalam hijrah. Nah, di sini teman-teman, Nisa akan cerita tentang bagaimana kisah hijrahnya Nisa ya. Semoga dengan kisah ini bisa memberikan inspirasi buat teman-teman gitu ya. Kenapa Nisa itu hijrah gitu loh. Kenapa ya Allah menghendaki Nisa itu untuk bisa berhijrah. Sehingga saat ini ya, Masya Allah gitu loh, Masya Allah. Semakin tahun berganti, Nisa bisa merasakan banyak sekali perubahan dalam diri Nisa sendiri. Dalam diri Nisa sendiri gitu loh. Biasanya kalau kita hijrah itu orang hijrah teman-teman, ada yang hijrah cuman setelah hijrah nanti tahun depannya itu down lagi, sehingga ya setelah hijrah kembali lagi tidak istiqomah, terus tidak Allah kasih ujian down sehingga tidak istiqomah, sehingga ada yang yang mungkin habis itu setelah hijab pakai hijab, habis itu nggak mau pakai hijab, setelah itu sudah memakai pakaian sari, setelah itu tidak mau memakai pakaian sari. Tapi Masya Allah gitu loh, Nisa ya, selama Nisa hijrah, walaupun Allah berikan ujian kepada Nisa ya, bertubi-tubi Allah kasih ujian gitu ya. Bahkan mungkin kalau bagi yang lain gitu mendapatkan ujian ini bisa down, bisa broken heart gitu ya. Tapi Masya Allah gitu loh ya, bisa broken heart, bisa nanti akhirnya broken life gitu ya. Sehingga membuat kita terjerumus dalam kemaksiatan lagi, dosa lagi seperti itu. Akan tapi Masya Allah ya, karena ya, walaupun Nisa hijrah, semenjak Nisa hijrah gitu ya, ujian bertubi-tubi, memang Allah mengatakan di dalam Al-Quran seperti itu. Apakah setelah kita itu menjadi orang yang beriman, lalu Allah membiarkan kita begitu saja ya, mengatakan bahwa saya beriman lalu ya sudah tidak diberikan ujian gitu ya? Tidak gitu loh. Akan tapi siapapun ya yang mengatakan bahwa saya orang beriman, pasti Allah akan memberikan ujian kepada kita. Begitupun dengan kita yang mungkin dulu memiliki masa lalu yang tidak baik ya, mungkin masa lalu yang tidak tidak baik. Di saat kita hijrah bukan berarti kita itu tidak akan diberikan ujian sama Allah, tapi Allah akan terus memberikan ujian kepada kita itu bertubi-tubi gitu loh. Karena Allah ingin tahu, karena ujian tersebut bukan dikarenakan Allah ingin membebani kita, Allah ingin membuat kita sengsara menderita, bukan. Akan tapi Allah berikan ujian kepada kita di saat kita niat untuk hijrah ya, dari sesuatu yang tidak baik ke sesuatu yang baik ya, dari masa lalu yang tidak baik menjadi pribadi yang pribadi yang baik, menjadi pribadi yang soleh-solehah. Jadi kalau kita hijrah, tidak akan mungkin Allah itu tidak akan terus membiarkan kita itu ya sudah hijrah, udah menjadi orang beriman ya sudah ya, kasih aja jalannya lempeng terus gitu ya. Enggak gitu loh, jalannya lurus terus ya, enggak gitu loh. Tapi justru Allah akan memberikan ujian kepada kita ya. Begitupun dengan Nisa, ujiannya bertubi-tubi teman-teman, bertubi-tubi. Bahkan ya, ujian itu kalau Nisa sendiri tidak tahu belajar, tidak mau belajar, tidak mau mendekatkan diri kepada Allah, maka bisa menjadikan Nisa down, bisa menjadikan Nisa broken heart, broken home, atau mungkin broken life ya. Sehingga kembali lagi kepada suatu kemaksiatan, kezaliman ya, nauzubillahi min zalik. Nah, di sini teman-teman, lalu bagaimana gitu loh kisahnya Nisa itu kok bisa sampai saat ini ya, walaupun Allah berikan ujian, bertubi-tubi, tetapi tetap bisa menjaga hijrahnya gitu loh, menjaga imannya, tetap mau belajar, tetap Allah justru menjadikan Nisa semakin semangat untuk belajar, semangat untuk menjadi lebih baik di hadapan Allah, semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah ya, semakin mencintai Allah, semakin mencintai agama Islam,
semakin apa? Semakin mempunyai semangat untuk apa ya? Fastabul khairat, selalu ingin mengajar apa, berlomba dalam kebaikan untuk selalu apa ya, bisa memberi apa ya, memberikan manfaat untuk sebanyak-banyaknya umat dimanapun Nisa berada. Bagaimana gitu loh. Nah di sini teman-teman ya, dulu Nisa juga sama. Di waktu Nisa ingin hijrah pertama kali hijrah itu juga sama. Ya, karena apa? Karena belum tahu ilmunya, belum tahu apa ya, tidak ada orang yang mengarahkan, sehingga keinginan hanya sekedar ingin ikut-ikutan. Jadi Allah sudah mengingatkan kepada kita gitu. Akan tapi karena kita tidak tahu ilmunya, tidak ada yang mengarahkan kita pada hijrah tersebut, sehingga cuma ingin ikut-ikutan gitu. Sehingga apa? Punya niat dulu sewaktu Nisa masih belum benar-benar apa ya, menjalankan perintah Allah ya, menjauhi larangan Allah ya. Sehingga apa? Hijab juga belum memakai, pakaian sari juga belum memakai, teman-teman. Akan tapi ya setelah itu ya, lihat temennya pakai hijab, pengen pakai hijab, sehingga pakai hijab. Akan tapi apa? Lepas lagi hijabnya. Lepas lagi karena apa? Belum tahu, belum belajar, dan belum benar-benar tahu tentang agama apa ya, syariat agama, dan nggak ada orang yang mengarahkan ya, atau memberikan seperti apa ya, tausiah, atau oh seperti ini loh orang berhijab itu, orang yang hijab itu seperti ini, nggak ada gitu loh. Sehingga apa? Beberapa kali teman-teman ya, beberapa kali pakai hijab ya, pakai pakaian sari, lalu dilepas lagi gitu loh. Karena iman kita belum kuat. Jadi imannya masih lemah. Belum ada tauhid di dalam akal kita, masih mungkin masih banyak apa ya? Akalnya itu masih apa ya? Masih belum fokus kepada syariat agama. Ya, Allah belum buka akal kita. Belum membuka akal sehat kita. Karena apa? Kalau kita berakal sehat, maka kita akan benar-benar apa ya? Hijrah gitu loh. Benar-benar ingin mendekatkan kepada Allah. Karena kita umat Islam gitu loh. Nah saat itu ya, beberapa kali Nisa juga sama. Hijab lalu dilepas, berhijab lagi lalu dilepas lagi, berhijab lagi lalu dilepas lagi. Ya, sehingga pas di saat sudah beberapa kali seperti itu ya, akhirnya Allah memberikan ujian yang lebih berat lagi. Ya, di saat Nisa melepas hijab itu Allah berikan ujian. Tapi ujian itu masih belum mempan dulu. Masih belum mempan buat Nisa gitu loh. Masih belum mempan dan belum bisa untuk membuka hati Nisa untuk memiliki iman. Belum bisa membuka akal sehat Nisa untuk bisa bertauhid. Sehingga apa? Belum mempan gitu loh, dikasih ujian. Sehingga apa? Dilepas lagi. Masih belum takut sama Allah gitu loh. Belum memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Dilepas lagi. Ya, akan tapi Masya Allah ya, karena Allah itu maha pengasih, Allah maha penyayang. Allah tuh tahu hambanya. Kenapa sih hambanya itu kok apa ya, nggak mau memakai hijab, nggak mau memakai pakaian sari? Kenapa sih? Allah tahu. Jadi Allah tuh tahu yang sebenar-benarnya. Kenapa hambanya tidak menjadi hambanya yang beriman? Kenapa hambanya tidak menjadi hambanya yang bertakwa? Kenapa hambanya tidak takut sama Allah? Allah tahu gitu loh. Allah tahu. Sehingga apa? Sehingga di saat Allah berikan ujian kepada kita seperti Nisa gitu ya, memberikan pakaian hijab seperti apa, sudah Allah berikan apa ya, petunjuk, sehingga apa, untuk supaya Nisa memakai hijab, tapi dilepas lagi. Lalu Allah berikan apa, ya udah dibiarin gitu ya. Dibiarin gitu ya. Terus setelah itu apa teman-teman? Ya Allah memberikan ujian lagi, sehingga dari ujian itu seolah-olah mengarahkan Nisa untuk ayo pakai hijab gitu loh. Pakailah hijab, pakailah pakaian sari gitu loh. Seolah-olah ujian itu mengarahkan Nisa, mengatakan ke Nisa pakai hijab gitu ya. Sehingga apa teman-teman ya, Masya Allah, saat itu Nisa juga sama gitu, ingin memakai hijab. Akhirnya pakai hijab lagi. Ya, Allah berikan ujian itu. Akan tapi karena imannya lemah ya, karena saat itu belum ada rasa takut kepada Allah, kita belum benar-benar mengenal sama Allah Subhanahu wa taala ya, tentang syariat agama, sehingga apa? Tidak mempan lagi teman-teman. Enggak mempan lagi ujian yang Allah berikan kepada Nisa itu, sehingga lepas lagi hijabnya. Dilepas lagi hijabnya gitu loh. Sehingga apa? Ya, ketiga juga sama.
Allah berikan ujian sama pada akhirnya Allah berikan ujian lah lebih berat lagi. Allah berikan ujian yang lebih berat lagi, yang membuat Nisa bisa apa ya, menangis, membuat Nisa bisa apa ya, benar-benar apa ya, kapok gitu loh. Kapok gitu teman, seolah-olah itu benar-benar sudah kapok untuk apa ya, untuk apa, untuk tidak memakai hijab gitu loh, sehingga saat itu benar-benar kapok, tidak mau tidak ingin benar-benar memakai hijab ya, ingin hijrah, benar-benar memakai hijab, ingin hijrah dia ya. Dah di situ teman-teman, lalu bagaimana Nisa kok bisa itu ya, bisa benar-benar setelah itu, saat itu benar-benar terakhir Nisa itu apa ya, benar-benar apa ya, meninggalkan urusan duniawi, meninggalkan semua urusan duniawi. Saat itu juga apa ya, setelah Allah berikan ujian yang sangat apa ya, mungkin membuat Nisa itu benar-benar apa ya, seperti menangis, seperti benar-benar beban gitu, seperti itu. Saat itu benar-benar ujian itu seolah-olah mengarahkan Nisa gitu loh, untuk apa ya, untuk pakai hijab gitu, untuk hijrah gitu ya. Sehingga saat itu teman-teman, itulah terakhir Nisa waktu Allah berikan ujian itu, sehingga Nisa benar-benar memakai hijab. Dan terakhir Nisa benar-benar niat untuk meninggalkan apa, duniawi gitu loh. Maksudnya duniawi itu apa sih? Segala urusan duniawi ya. Sehingga apa teman-teman, niatnya adalah niat karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Ya Allah, niat hamba untuk berhijrah karena Engkau lillah ta'ala. Niat karena Engkau lillah karena Allah. Sehingga apa teman-teman? Allah bimbing, Allah turunkan orang-orang yang baik, orang yang baik semua itu Allah bimbing ya. Allah bimbing apa, hijrahnya Nisa itu, sehingga apa? Apa ya? Karena hijrahnya niat atau lillah karena Allah, Allah turunkan orang-orang yang baik untuk menuntun Nisa itu. Masya Allah, di dalam hijrahnya Nisa itu teman-teman, Masya Allah, Allah turunkan, Allah perlihatkan kepada Nisa tentang apa ya, Allah kirimkan teman-teman yang baik-baik, lalu mengajak Nisa untuk ke majelis-majelis taklim ya, mengajak Nisa untuk benar-benar mengenal apa ya, tentang Al-Qur'an, tentang syariat agama ya. Setelah itu apa gitu ya, ada suatu momen gitu ya, yang momen itu benar-benar membuat Nisa itu mantap dalam hijrah ya. Jadi saat ada suatu momen gitu ya, yang membuat Nisa tuh benar-benar mantap untuk hijrah. Kan waktu itu masih belum mantap gitu ya. Akan tapi karena niat kita hijrah Nisa lillah karena Allah, dan Allah datangkan orang yang baik-baik untuk menuntun Nisa gitu ya, sehingga Nisa bisa berhijrah ya. Masya Allah teman-teman, di saat itu ada momen yang membuat Nisa itu benar-benar mantap berhijrah hingga sampai saat ini. Terus Nisa berusaha ikhtiar, berusaha berdoa, dan apa ya, benar-benar menjalankan perintah Allah, benar-benar menjauhi larangan Allah. Apapun larangan Allah, Nisa benar-benar jauhi. Dulu yang pernah Nisa apa ya, keburukan, dosa-dosa, semua larangan Allah Nisa jauhi. Sesuai dengan kemampuan Nisa ya. Allah tidak menginginkan kita, kamu harus stop ya, kalau misalkan kesalahan ini harus stop, nggak boleh. Enggak, Allah nggak pernah mengekang kita umat Islam. Kamu seperti ini misalkan nggak pakai hijab, stop, kamu harus nggak pakai hijab. Allah nggak mengekang. Allah tuh nggak mengekang kita umat Islam untuk stop. Kamu wanita, kamu apa ya, bisa gitu ya, kamu nggak pakai hijab, stop, harus pakai hijab. Kalau nggak pakai awas ya. Allah nggak seperti itu. Ya, agama Islam nggak seperti itu. Ya, Allah tuh menginginkan apa, memberikan kepada kita umatnya itu sesuai dengan kemampuan kita. Allah itu maha pengasih, Allah maha penyayang. Sehingga apa? Allah tidak mengekang kita gitu loh. Sehingga Allah berikan petunjuk, Allah turunkan orang-orang yang baik untuk menuntun kita sehingga kita apa ya, benar-benar apa ya, benar-benar bisa sendiri merasakan
ternyata seperti ini hijrah yang sebenarnya gitu ya. Ternyata seperti Allah itu benar-benar maha pengasih, Allah itu benar-benar maha penyayang gitu loh. Benar-benar kalau kita umat Islam, kalau benar-benar kita menjadi orang yang beriman, kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang bertauhid itu, Masya Allah, kita akan selalu menemukan kebaikan-kebaikan di setiap ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Allah selalu memberikan kebaikan-kebaikan di setiap ujian, di setiap keadaan kita. Kondisi apapun Allah selalu memberikan kebaikan-kebaikan. Kebaikan-kebaikan. Masya Allah gitu loh. Jadi dimanapun kita berada teman-teman, kalau niat kita meninggalkan suatu keburukan adalah karena Allah. Banyak hal, misalkan suatu keburukan perbuatan. Oh, saya ingin hijrah, niat karena Allah meninggalkan keburukan. Sehingga niat karena Allah akan turunkan orang yang baik-baik untuk apa? Membimbing kita dimanapun kita berada. Walaupun pada saat itu kita berada di wilayah atau dimanapun, di situ banyak orang yang jahat, banyak orang yang keras, banyak orang yang mungkin katakan orang yang tidak seiman dengan kita, tidak seiman dengan kita. Akan tapi Masya Allah, di situ nanti Allah akan turunkan juga orang yang baik, ya, orang yang baik, orang yang beriman untuk menuntun kita. Pas di saat mungkin ada kalanya kita down, lalu kita terjumus lagi dalam dosa lagi. Di situ nanti teman-teman akan lihat ada orang yang baik juga yang Allah utus untuk mau merangkul kita, untuk menggandeng kita supaya kita keluar dari suatu kedaliman, suatu kedosa. Itu teman-teman Allah, kalau kita niat kita karena Allah tahu pasti umatnya tuh lemah imannya, ya. Tidak mungkin kita hijrah langsung iman kita kuat, langsung kita menjadi orang beriman, bertakwa, langsung tawadhu istiqomah, nggak mungkin. Ya, ada karena kita down, terjerumus dalam dosa, ya. Tapi Masya Allah, karena Allah tahu niat kita itu lillah hijrah karena Allah juga akan turunkan turunkan orang yang baik itu untuk menggandeng kita, untuk merangkul kita, untuk keluar dari dosa tersebut. Masya Allah teman-teman, ya. Jadi Allah dimanapun kita berada, kalau teman-teman niat hijrah lillah karena Allah, benar-benar lillah karena Allah, meninggalkan suatu keburukan karena Allah. Karena kita sebagai umat Islam seharusnya kita seharusnya kita memang benar-benar menjadi orang Islam. Kalau kita memang mengatakan bahwa saya orang Islam, ya harus kita benar-benar menjadi orang Islam. Jadi orang Islam itu seperti apa? Kita harus benar-benar bisa menjadi orang Islam. Lah, kalau kita mengatakan orang Islam tapi kita tidak bersungguh-sungguh menjadi orang Islam, kita tidak menjalankan perintah Allah, tidak menjauhi larangan Allah, ya, maka bagaimana kita bisa disebut Islam, ya? Nah, kalau kita memang mengakui bahwa diri kita adalah orang Islam, maka benar-benar harus menjalankan perintah Allah sesuai dengan syariat agama, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan kalamullah. Itu kita baru bisa dibilang Islam, gitu loh, ya. Nah, kalau kita mengatakan bahwa kita Islam tapi kita tidak meninggalkan larangan Allah, ya, kita tidak meninggalkan larangan Allah, maka bagaimana kita bisa disebut Islam, ya? Kita tidak bisa disebut Islam. Nah, di sini teman-teman, ya. Lalu bagaimana ya kisah Nisa itu sehingga Nisa, maaf ya, ya, bagaimana Nisa bisa hijrah gitu ya, bisa hijrah bagaimana gitu ya, bagaimana Nisa bisa hijrah. Ada suatu momen gitu ya, suatu momen yang sangat membuat Nisa itu pada waktu itu hijrah, yaitu momen di saat Nisa hijrah itu kan sering melihat selalu Nisa, Allah arahkan Nisa itu untuk melihat seperti kajian-kajian, tausiah tentang syariat agama, tentang kisah-kisah itu. Lah, waktu itu Nisa melihat teman-teman, melihat di televisi ada tayangan gitu ya. Itu tayangannya adalah tentang ulama kita ya, Ustadz Yusuf Mansur bersama anaknya bernama Firda gitu ya. Lah, di waktu itu di acara Hafiz Quran atau gimana gitu ya. Lah, di situ teman-teman ya, Hafiz Quran itu di acara tersebut ya, di waktu anaknya Wirda itu lagi melantunkan ayat suci Al-Quran seperti itu ya, lalu beliau menghampiri anaknya itu ya, Wirda mengatakan gitu loh,
Masya Allah gitu loh katanya ya. Kata beliau, Masya Allah, saya memiliki anak yang bernama Wirda itu sangat-sangat beruntung, sangat-sangat beruntung ya, sangat-sangat beruntung. Karena apa? Sama seperti saya tuh memiliki anak seperti Wida yang solehah ya, terus pinter ngaji gitu ya, bener-bener seperti orang yang sangat beruntung sekali di bumi Allah ini. Karena apa? Beliau mengatakan beliau seperti memiliki sebuah kebun gitu ya, kebun perkebunan itu yang buahnya sangat lebat ya, apapun ada di kebun itu, buah-buahan yang sangat lebat, berbagai macam buah-buahan di kebun tersebut. Jadi itu teman-teman, beliau mengatakan bahwa memberikan anak Widar seperti kebun ya, anak yang soleha itu seperti anak yang soleha itu seperti kebun ya, yang bisa anak yang soleha yang bisa membaca Al-Quran itu seperti memiliki kebun yang berbuah, dan di situ kebun itu memiliki buah-buahan yang sangat lebat yang banyak sekali, di mana ya beliau ya ingin memetik buah apapun di sana ada, ingin memetik buah apapun beliau bisa memetik ya. Masya Allah gitu loh. Disitulah teman-teman, momen inilah yang membuat Nisa benar-benar mantap dalam berhijrah, sehingga Nisa menilai diri Nisa sendiri, menilai keburukan atau kekurangan dalam diri Nisa sendiri ya, menilai kekurangan dalam diri Nisa sendiri ya. Ternyata berarti dulu saya itu Nisa itu menjadi orang yang seperti kebun yang kering, kebun yang tidak berbuah apa-apa, yang kering gitu ya, tidak berbuah. Sehingga teman-teman, sehingga orang tua Nisa mau memetik pun ingin memetik buah nggak bisa memetik ya. Karena Nisa menjadi kebun yang tandus, yang kering, sehingga orang tua ingin memetik apapun tidak bisa memetiknya. Karena ya itu tadi teman-teman, itulah yang membuat momen atau yang membuat Nisa itu benar-benar mantap dalam hijrah, benar-benar mantap dalam berhijrah. Sehingga pas momen tersebut Nisa melihat itu, Nisa mengkoreksi diri sendiri gitu. Berarti selama ini Nisa sudah menjadi sudah ibu Nisa sudah mengandung 9 bulan ya, sudah bertaruh nyawa untuk melahirkan Nisa. Bapak Nisa sudah sudah berjuang untuk mencari nafkah, untuk menyekolahkan Nisa. Akan tapi Nisa sebagai anaknya ya tidak bisa memberikan manfaat apa-apa untuk orang tua, tidak bisa memberikan manfaat apapun untuk orang tua ya. Sehingga saat itu Nisa merasa wah seperti seolah-olah seperti dengan seperti itu, seperti mengingatkan Nisa gitu loh ya, langsung kata-kata tersebut langsung nancap di dalam hati Nisa gitu loh ya. Selalu Nisa ingat, dan selalu Nisa ingat, sehingga momen tersebut menjadikan Nisa itu benar-benar mantap dalam berhijrah, benar mantap dalam hijrah. Sehingga sampai saat ini ya Nisa selalu berusaha untuk berikhtiar ya, untuk benar-benar menjadi yang terbaik untuk orang tua Nisa, menjadi anak yang solehah untuk orang tua Nisa ya. Jadi bukan dikarenakan saya hijrah ya. Banyak teman-teman, ada hijrah itu banyak sekali itunya ya. Hijrah itu ada yang kita hijrah karena mungkin karena karena ingin ingin ria gitu ya, atau mungkin karena pengen karena laki-laki, atau hijrah karena ada banyak hal hijrah, tujuan hijrah. Akan tapi kalau kita hijrahnya karena duniawi, subhanallah, kita tidak akan pernah bisa mencapai hijrah kita dengan baik ya. Kalau tujuan kita duniawi, tidak akan bisa mencapai hijrah dengan baik ya. Kalau kita niatnya hijrah karena Allah, maka Allah akan turunkan orang-orang yang baik bagaimanapun, dalam keadaan apapun, kondisi apapun, sehingga dengan kondisi tersebut kita akan terus menjadi hamba yang beriman, bertakwa, terus meningkat iman kita, terus meningkat iman kita. Walaupun Allah berikan ujian lagi untuk menguji kita ya, sehingga kita down, tapi itu tidak akan merubah kita, hijrah kita. Justru akan memberikan semangat kepada kita
justru kita akan tahu gitu ya. Kita akan tahu, itu akan memberikan semangat kepada kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah, terus memperbaiki diri, sehingga ya bagaimanapun ya ujian yang Allah berikan kepada kita tidak akan membuat kita kembali lagi kepada masa lalu yang tidak baik, teman-teman, masa lalu yang buruk, sehingga kita tetap hijrah kita akan semakin baik, semakin meningkat iman kita, semakin meningkat amalan kita, semakin lebih baik lagi, semakin lebih baik lagi. Seperti itu, teman-teman. Jadi momen tersebut yang membuat Nisa itu benar-benar kata-kata atau beliau itu yang benar-benar nancap di hati Nisa sampai sekarang ini, selalu mengingatkan Nisa gitu loh. Selalu seolah-olah menjadi seperti bel gitu ya, seperti yang selalu mengingatkan Nisa gitu loh, untuk selalu istiqomah berhijab, untuk selalu benar-benar ikhtiar berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, untuk selalu memperbaiki diri, ya, memperbaiki diri, walaupun ya di saat ujian ataupun Allah berikan datangan ujian, ya, membuat Nisa down, akan tapi karena Allah tahu niat kita yang sebenarnya, ya. Mungkin kalau kita manusia, kita tidak tahu apa sih niatnya orang, apa sih tujuan orang, tapi Allah benar-benar tahu. Allah tuh maha mengetahui, Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha teliti, ya, sehingga Allah tuh tahu niatnya hambanya, niatnya umatnya itu apa, Allah tahu, ya. Sehingga teman-teman, ya, momen tersebut yang membuat Nisa tuh sampai saat ini, sampai sekarang tidak bisa, ya, untuk meninggalkan pakaian sari, ya, untuk berhijab, dan terus Nisa berusaha untuk memperbaiki diri, ya, bagaimanapun, terus ikhtiar dan usaha untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, ya, menjadi anak yang solehah, jadi anak yang terbaik, yang bisa dibanggakan orang tua, yang bisa memberikan manfaat untuk orang tua kita, ya, bisa memberikan manfaat untuk orang tua Nisa gitu loh. Nah, kalau dulu tidak, teman-teman, gitu loh, ya, dulu tidak gitu loh. Jadi momen tersebut menjadikan Nisa itu mengoreksi diri sendiri gitu loh, bukan mengoreksi orang lain, tapi mengoreksi diri sendiri, ya. Kalau beliau, ya, Ustaz Yusuf Mansur mengatakan bahwa Firda itu mereka anak perempuannya yang yang solehah, ya, pintar ngaji gitu ya. Dia seperti kebun yang berbuah yang sangat lebat, dimanapun ingin memetik buahnya, kapanpun pasti ada. Artinya apa? Dia menjadi anak yang solehah, yang bisa memberikan manfaat untuk orang tuanya, memberikan manfaat apapun untuk orang tuanya, baik memberikan manfaat di dunia dan manfaat di akhirat gitu loh. Jadi manfaat itu ada dua, teman-teman. Manfaat ada dua, manfaat di dunia dan manfaat di akhirat. Kalau kita menjadi wanita, ya, seperti Nisa, menjadi wanita yang solehah, benar-benar menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan benar-benar kita seperti menutup hijab, berpakaian sari, menutup hijab, berhijab dengan baik, dengan pakaian-pakaian takwa, lalu kita mendekatkan diri kepada Allah, lalu sering kita membaca Al-Quran, mentadaburi, mengamalkan semua apa yang kita ketahui di dalam Al-Quran, dan kita tidak benar-benar tidak meragukan apapun yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Apapun yang teman-teman baca di Al-Quran itu adalah petunjuk jalan yang benar, ya, sehingga kita benar-benar tidak meragukan Al-Quran. Kita benar-benar menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah sebagai wanita gitu, seperti Nisa, benar-benar memakai pakaian syari, memakai hijab, maka kita akan menjadi anak yang memberikan manfaat untuk orang tua kita, baik di dunia maupun di akhirat, ya, baik di dunia maupun di akhirat, ya. Akan tapi kalau kita sebagai anaknya, sebagai wanita, ya, kita mungkin kita hanya menjalankan perintah Allah, kewajiban seperti sholat, akan tapi kita tidak menutup aurat kita. Sama halnya cuman kita memberikan manfaat di dunia aja, tapi kita tidak bisa memberikan manfaat untuk orang tua kita di akhirat. Nah, teman-teman, kalau kita memilih sebagai umat Islam, kalau kita menjadi umat Islam yang wanita yang cerdas, maka kita tidak akan memilih hanya bisa memberikan kepada orang manfaat untuk orang tua kita hanya di dunia aja. Buat apa gitu loh?
Di dunia itu Allah sudah memberikan banyak sekali fasilitas untuk kita, ya. Allah sudah memberikan fasilitas untuk kita di dunia ini. Allah banyak sekali sudah ciptakan di bumi Allah ini untuk memfasilitasi kita umatnya. Nah, kalau kita memberikan manfaat untuk orang tua hanya di dunia aja, ya, maka percuma gitu loh. Nah, kalau kita sebagai umat Islam, sebagai wanita yang solehah, maka kita harus bisa memberikan manfaat untuk orang tua kita, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, caranya seperti apa? Caranya seperti benar-benar kita jalankan perintah Allah, benar-benar kita jauhi larangan Allah, benar-benar kita kalau sebagai wanita itu, kalau kita wanita solehah seperti apa? Memakai pakaian sehari yang sopan, jangan sampai terlihat lekuk tubuhnya, karena lekuk tubuh ini, ya, tidak akan bisa memberikan manfaat di akhirat nanti untuk orang tua kita. Aurat kita yang terbuka, rambut kita yang terurai, nggak akan bisa memberikan manfaat untuk orang tua kita. Akan tapi justru suatu saat nanti akan menjerumuskan, ya, rambut kita yang terurai, sehelai rambut itu yang terurai itu akan menjerumuskan 4 orang laki-laki di dalam keluarga kita. Bapak kita, ya, bapak kita, siapa lagi, adik kita, suami kita, anak kita laki-laki akan terjerumus karena rambut atau sehelai rambut yang terurai, yang terlihat, yang bukan mahramnya kita. Sehingga apa? Kita tidak bisa memberikan manfaat untuk orang tua kita di akhirat, tidak bisa memberikan manfaat untuk keluarga kita di akhirat, hanya bisa memberikan manfaat di dunia aja. Lalu buat apa gitu loh, ya? Buat apa kalau kita sebagai umat Islam, kita orang yang cerdas, kita wanita yang cerdas, maka ya kalau kita apa ya, meneladani semua istri-istri Rasulullah, ya, semua istri-istri Rasulullah, maka ya kita tidak akan itu, teman-teman. Kita akan memilih untuk bisa memberikan manfaat untuk orang tua kita, baik di dunia maupun di akhirat. Jangan kita hanya memberikan manfaat di dunia aja, tapi di akhirat kita tidak memberikan manfaat apapun. Tidak memberikan manfaat apapun. Makanya kenapa Nisa, ya, setelah hijrah, mendengar momen tersebut, mendengarkan tausiah tersebut, sampai sekarang benar-benar nancep di hati Nisa itu, walaupun dalam keadaan apapun, ujian apapun, ya, Allah berikan ujian bertubi-tubi sekalipun, bahkan bertubi-tubi sekalipun, yang membuat kita tuh mungkin lepas kendali juga, ya, akan tapi Allah tetap Allah tetap, ya, menurut mengutus utusan-utusannya, orang-orang yang baik itu untuk bisa merangkul kita, membimbing kita, sehingga kita dalam keadaan apapun, ya, kondisi apapun, kita tetap bisa menjaga iman kita. Semakin Allah kasih kita ujian bertubi-tubi, semakin Allah kasih kita ujian bertubi-tubi, semakin kuat iman kita, semakin kuat iman kita gitu loh, semakin kuat gitu, sehingga semangat untuk selalu memperbaiki diri, semangat untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, semangat untuk bisa menjadi orang yang bermanfaat, bukan hanya untuk orang tua kita, akan tapi bisa bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya umat dimanapun kita berada, ya, bukan hanya untuk orang Islam, tapi memberikan manfaat untuk mereka yang tidak seiman dengan kita, supaya mereka bisa supaya mereka orang yang bukan Islam mengetahui betapa indahnya Islam itu, sehingga kita bisa memberikan manfaat kepada mereka, kita bisa menunjukkan sikap terbaik kita, ya, kita bisa menunjukkan sikap terbaik kita kepada sebanyak-banyaknya umat walaupun mereka yang bukan Islam, ya. Kalau kita bisa menjadi wanita yang salehah, benar-benar menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, ya, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, di sini teman-teman, ya, kalau kita hanya sebagai wanita salehah, kalau kita mencintai keluarga kita mencintai menjada, ya, benar-benar mencintai keluarga kita, mencintai orang tua kita, mencintai anak-anak kita, maka kita sebagai wanita salehah, kita juga harus benar-benar menjadi wanita yang salehah. Sehingga kalau kita benar-benar menjadi wanita yang salehah, ya, kita benar-benar menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah sesuai dengan Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an menjelaskan bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad SAW, sampaikan kepada istri-istrimu, anak-anakmu, ya, untuk menutup auratnya, untuk memakai hijab, untuk memakai pakaian sehari, ya, dan juga sampaikan kepada umatmu, ya,
untuk memakai pakaian hijab, untuk memakai hijab, untuk memakai pakaian sari. Ya. Di dalam Al-Qur'an, Allah yang memerintahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita sebagai umat Islam, wanita yang salehah, maka kita harus benar-benar menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah sesuai dengan Al-Qur'an, kalamullahnya Allah. Sehingga apa? Benar-benar kita bisa menjadi wanita yang salehah. Benar-benar kita bisa menjadi anak ya yang bisa memberikan manfaat untuk keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita, anak keturunan kita, generasi-generasinya kita, baik di dunia maupun di akhirat. Masya Allah teman-teman, ya, masya Allah itu loh. Karena kita benar-benar menjadi wanita yang salehah sesuai dengan syariat agama dan sesuai Al-Quran dan kalamullahnya Allah. Nah di sini teman-teman, momen inilah yang membuat Nisa itu mantap untuk berhijrah, sehingga Nisa memiliki rasa takut kalau orang tua Nisa tidak bisa mendapatkan manfaat apapun nanti di akhirat, tidak bisa memiliki Nisa tidak bisa memberikan manfaat apapun untuk orang tua Nisa nanti di akhirat. Takut sama Allah gitu loh. Bagaimana teman-teman, kita sebagai wanita sebagai anak, bukankah orang tua kita, ibu kita yang sudah melahirkan kita, mengandung kita, bertaruh nyawa untuk melahirkan kita, bapak kita ya, pagi sampai malam, bahkan sampai siang memeras keringatnya ya, banting tulang untuk mencari nafkah untuk kita ya, untuk membiayai sekolah kita, untuk membiayai makan kita. Akan tapi kita sebagai anaknya tidak bisa memberikan manfaat apapun di akhirat nanti untuk orang tua kita, maka nauzubillahi min zalik. Nauzubillah min zalik teman-teman. Kalau kita sebagai wanita yang salehah, kita tahu kita wanita yang salehah, kita benar-benar menghargai, kita benar-benar menghormati, kita benar memuliakan orang tua kita atas perjuangan orang tua kita. Maka kita harus sebagai wanita ya, kita seperti Nisa harus bisa memberikan manfaat untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, anak keturunan kita, generasi-generasi kita, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau di dunia teman-teman, kita cuma memberikan manfaat di dunia aja. Dunia tuh nggak perlu memberikan manfaat. Orang tua kita bisa mencari makan di dunia ini. Apapun fasilitas bisa diperoleh di bumi Allah ini. Mau apapun bisa diperoleh. Tapi di akhirat tidak teman-teman. Tidak gitu loh. Kita sebagai anak-anaknya lah yang harus bisa memberikan manfaat untuk orang tua kita, yaitu dengan seperti apa, dengan cara seperti apa, yaitu dengan cara kita benar-benar menjadi anak yang solehah ya, menjadi anak yang solehah ya, sebagai wanita ya, benar-benar harus menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah sesuai dengan Al-Quran kalamullahnya, sebagaimana Allah bagaimana memfirman di dalam Al-Quran. Allah mengutus Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada istrinya, anak-anaknya, dan juga umatnya untuk memakai hijab dan memakai pakaian takwa. Maka kita harus ikuti Al-Quran. Kalau kita sebagai umat Islam, ikuti kalamullahnya Allah, ikuti Al-Quran ya, baru kita akan disebut wanita yang salehah, yang bisa memberikan manfaat untuk keluarga kita, orang tua kita, keluarga kita ya, anak keturunan kita, generasi-generasi kita ya, baik di dunia maupun di akhirat. Masya Allah teman-teman ya. Artinya apa? Ya, di dunia nanti ya, kita bisa memberikan manfaat banyak kepada orang tua kita. Akan tapi nanti di akhirat juga sama, kita bisa memberikan manfaat banyak untuk orang tua kita. Bahkan nanti teman-teman, di saat kita sudah meninggal ya, kalau kita sebagai wanita solehah, kita benar-benar menjalankan perintah Allah sesuai dengan Al-Quran kalamulnya Allah, kita menjalankan firman-firmannya Allah untuk bisa menjadi wanita yang solehah. Masya Allah teman-teman ya, Masya Allah, kita meninggalkan suatu keburukan karena Allah sesuai dengan Al-Quran dan kalamullahnya Allah, maka Allah akan ya melipat gandakan kebaikan-kebaikan, berikan kebahagiaan yang melebihi dari sewaktu kita masih berada dalam keburukan ya, masih sebelum kita hijrah. Kalau kita hijrah karena Allah sesuai dengan Al-Quran dan kalamullahnya Allah, maka Allah akan berikan kebaikan-kebaikan, kebahagiaan yang melebihi dari sebelum kita hijrah. Melebihi dari sebelum kita hijrah, bahkan 10 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan 1000 kali lipat. Dan itu semua adalah kembali kepada Allah. Bagaimana
niat kita, ketulusan kita. Ya, jadi kalau hijrah, ada yang bilang, wah nanti setelah hijrah saya akan down, ya nanti mungkin saya akan seperti ini. Tidak, teman-teman. Janji Allah pasti akan ditepati. Apapun, kalau Allah sudah berjanji kepada umatnya, kepada hambanya, pasti akan ditepati. Siapa yang hijrah meninggalkan suatu keburukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kebaikan, kebahagiaan 10 kali lipat dari sebelum kita hijrah. Bahkan 100 kali lipat, 700 kali lipat, 1000 kali lipat sebelum kita sebelum kita hijrah. Janji Allah untuk kita umatnya yang benar-benar menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah sesuai dengan Al-Quran dan kalamullahnya, maka pasti akan ditepati. Ya, pasti akan ditepati, teman-teman. Maka teman-teman ya, niatkan diri kita hijrah karena Allah. Niatkan hijrah karena Allah. Kenapa Nisa bisa sampai saat ini, ya? Nisa itu benar-benar apapun keadaan Nisa, apapun kondisinya Nisa, tetap ikhtiar, tetap mau berusaha, ya, untuk hijrah, untuk memperbaiki diri di hadapan Allah, ya, untuk benar-benar menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah sesuai dengan kemampuan Nisa, ya, sesuai dengan kemampuan Nisa. Kenapa gitu loh? Ya itu tadi, karena Nisa ingin di bumi ini, Nisa ingin menjadi seperti kebun yang berbuah lebat, ya. Nanti di kebun itu orang tua Nisa bisa memetik berbagai macam buah-buahan. Mau makan buah apapun bisa dipetik. Dan juga bisa memberikan manfaat di akhirat. Karena apa? Nisa ingin menjadi wanita yang solehah, anak yang solehah, yang bisa memberikan manfaat untuk orang tua Nisa, keluarga Nisa, ya, anak keturunan Nisa, generasi-generasinya Nisa nanti, baik di dunia maupun di akhirat. Maka Masya Allah, teman-teman, nanti kalau kita sudah meninggal, ya, kalau kita sebagai umat Islam, kita harus seperti itu, supaya kita itu sebagai semangat kita, supaya kita semangat untuk hijrah, supaya kita semangat untuk memperbaiki diri, supaya kita semangat untuk apa? Ikhtiar dan berusaha. Kita harus mengingat kehidupan setelah mati. Jadi nanti kalau kita ikhtiar, kita menjadi wanita yang soleha, menjadi anak yang soleha, sesuai dengan menjadi istri yang soleha, menjadi ibu yang soleha, menjadi nenek yang soleha, ya, Masya Allah, sesuai dengan Al-Quran dan kalamullahnya Allah, ya, Masya Allah, teman-teman. Kalau kita menjadi wanita yang soleha sesuai dengan Al-Quran dan kalamullahnya Allah, maka Masya Allah, teman-teman, suatu saat nanti, ya, kita setelah meninggal nanti, kebaikan yang kita peroleh dari ikhtiar kita, usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan jadikan jalan kebaikan untuk anak cucu kita, jadikan jalan kebaikan untuk generasi-generasinya kita, sehingga kita meninggal, anak-anak kita akan mendapatkan kebaikan dari kita, orang tuanya. Jadi kita orang tuanya yang benar-benar menjadi ibu yang wanita yang soleha, menjadi ibu yang soleha, menjadi menjadi istri yang soleha, menjadi nenek yang soleha, ya. Maka kebaikan yang kita peroleh dari ikhtiar usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menjadi wanita yang soleha, maka kebaikan itu akan Allah jadikan jalan-jalan kebaikan untuk anak-anak kita, anak cucu kita, generasi-generasi kita. Nah, kalau kita sebagai orang tua, ya, kita sebagai wanita, kalau kita memang mencintai anak-anak kita, mencintai keluarga kita, mencintai generasi-generasinya kita, maka kita harus buktikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita buktikan kepada Allah bahwa kita bisa menjadi wanita yang solehah sesuai dengan Al-Quran dan kalamullahnya Allah, supaya kita bisa memberikan manfaat untuk orang tua kita, keluarga kita, anak-anak kita, generasi-generasi kita nanti sampai akhir zaman nanti. Maka Masya Allah, teman-teman, kalau kita bisa menjadi wanita yang solehah, sehingga anak-anak kita nanti bisa mendapatkan kebaikan, bagaimana nanti anak-anak kita bisa mendoakan kita meninggal, ya, anak-anak kita bisa mendapatkan kebaikan, sehingga selalu mendoakan kita, selalu menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah, selalu mendekatkan diri kepada Allah, selalu menjalankan perintah Allah. Karena kita sebagai orang tuanya sudah meneladani, sudah memberikan teladan terbaik
ya, memberikan teladan terbaik kepada anak-anak kita, generasi-generasi kita. Ya, Masya Allah teman-teman. Inilah ya bagaimana kisahnya Nisa itu hingga Nisa bisa hijrah sampai saat ini ya. Ya, sampai saat ini bisa istiqomah dalam berhijrah ya. Sehingga apa? Ya. Apapun kondisinya, apapun yang Allah berikan kepada Nisa, ya, cobaan apapun yang Allah berikan kepada Nisa itu tetap tetap imannya tetap kuat, tetap meningkat amalannya, tetap bisa meningkat imannya. Ya, sehingga apa? Ya, kalau kita benar-benar menjadi wanita yang solehah, Masya Allah, kita akan bisa benar-benar bisa memberikan manfaat untuk orang tua kita. Ya, baik di dunia maupun di akhirat. Sampai akhir zaman nanti. Masya Allah teman-teman ya. Itulah ya kisah dari hijrahnya Nisa. Bagaimana Nisa bisa sampai saat ini ya bisa semakin istiqomah, semakin tawadu walaupun harus banyak sekali ujian yang Allah datangkan. Karena Nisa yakin itu loh. Karena Nisa punya iman, Nisa selalu belajar tentang tauhid ya, sehingga membuat Nisa bisa menjadi orang yang bertauhid. Sehingga melihat setiap ujian yang Allah berikan kepada Nisa itu berupa itulah cara Allah ingin memuliakan Nisa. Di saat ujian datang, Allah memberikan ujian gitu ya. Nisa merasa bahwa itulah cara Allah ingin menaikkan derajat Nisa. Itulah cara Allah ingin memuliakan Nisa. Itulah cara Allah ingin memberikan ilmu kepada Nisa. Itulah cara Allah ingin membuat Nisa menjadi mulia di hadapan Allah. Mulia di hadapan Allah. Sehingga ujian apapun ya tidak membuat Nisa terpuruk lagi dalam kemaksiatan atau membuat Nisa broken heart, broken life ya. Ya, tidak ya, karena itulah tadi, karena mau belajar. Karena niat selalu ingin belajar tentang bagaimana mendekatkan kepada Allah, tentang iman, tentang tauhid, sehingga apapun ujian yang Allah berikan kepada Nisa tidak akan pernah mengganggu hijrahnya Nisa, sehingga Nisa bisa hijrah sampai saat ini, sampai detik ini teman-teman. Masya Allah ya, banyak sekali keajaiban yang Allah berikan kepada Nisa ya, keajaiban yang Allah turunkan kepada Nisa, ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada Nisa, sehingga tetap bisa menjaga imannya Nisa ya, sehingga Nisa terus berusaha untuk bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk keluarganya Nisa ya, untuk orang tuanya Nisa, untuk keluarganya Nisa, anak keturunan Nisa nanti, sampai generasi Nisa nanti, sampai akhir zaman nanti ya, baik di dunia maupun di akhirat ya. Nah, di sini teman-teman, jadi itulah kisah tentang hijrahnya Nisa yang saat ini ya, yang membuat Nisa benar-benar mantap dalam berhijrah. Sampai saat ini Nisa tetap selalu bisa meningkat amalannya, meningkat imannya dalam keadaan apapun, tetap bisa menjaga hijrahnya semakin lebih baik, semakin baik lagi. Jadi itu tadi teman-teman kisahnya, dan semoga ini benar-benar ya, kisahnya Nisa itu benar-benar bisa memberikan inspirasi kepada sebanyak-banyaknya wanita ya, atau uhti akhwat yang ada di bumi Allah ini, untuk benar-benar bisa mantap dalam hijrah ya. Jadilah kita wanita yang solehah, jadilah kita anak yang solehah, yang bisa memberikan manfaat untuk keluarga kita baik di dunia maupun di akhirat. Kalau kita hanya bisa memberikan manfaat di dunia, maka percuma itu tidaklah percuma gitu loh. Karena di dunia itu Allah sudah memberikan manfaat banyak sekali. Allah sudah memberikan fasilitas kepada kita di dunia ini. Allah yang memberikan. Akan tapi kalau kita menjadi anak yang solehah, wanita yang solehah, maka jadilah kita wanita solehah, menjadi wanita yang solehah, menjadi anak yang solehah, menjadi istri yang solehah, menjadi ibu yang solehah, menjadi nenek yang solehah sesuai dengan Al-Quran dan kalamullahnya Allah. Sehingga kita ya sampai akhir hayat kita nanti hidup di bumi Allah ini, kita bisa memberikan manfaat untuk keluarga kita semuanya. Bahkan kita bisa memberikan manfaat untuk sebanyak-banyaknya umat dimanapun kita berada, baik di dunia maupun di akhirat. Masya Allah teman-teman ya, begitu indahnya hijrah itu kalau kita tahu ilmunya, kalau kita tahu caranya, kita tahu ilmunya ya, kalau kita mau belajar. Dan kalau hijrah itu kita niatkan lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekian dari Nisa teman-teman. Ya, itu tadi kisah hijrahnya Nisa ya.
Semoga bulan Ramadan ini ya, di 10 malam bulan Ramadan ini, Nisa dan juga teman-teman saudara-saudara Nisa, sobat-sobatnya Nisa yang mungkin melihat channel dakwah Nisan ini ya, bisa menjadi ya, kajian ini bisa menjadi sebab ya, atau kisah Nisa ini bisa menjadi sebab teman-teman ya tambah keimanannya, tambah ketakwaannya, tambah ketauhidannya, sehingga mau selalu ya terbuka hati kita, iman kita, akal sehat kita, tauhid kita, sehingga kita selalu ingin mau mendekatkan diri kepada Allah ya, dan selalu berikhtiar dan berusaha untuk menjadi wanita yang solehah ya, menjadi wanita yang solehah. Wanita yang solehah itu adalah sampai kapanpun kita akan menjadi orang yang cantik. Wanita solehah itu akan sampai kapanpun, bagaimanapun keadaan, kita akan menjadi orang yang cantik. Sekian ya teman-teman, wanita solehah itu adalah wanita bidadari surga, baik di dunia maupun di akhirat. Masya Allah. Teman-teman, sekian dari Nisa ya, kajian hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekilafan, kesalahan dalam Nisa menyampaikan, karena bagaimanapun Nisa tetap manusia biasa yang selalu memiliki kekilafan, kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari Nisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.